Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah subuh Masjid At-Taufik yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izinnya, pada subuh Ramadan yang ke-30, ini Ramadan hari terakhir. Mudah-mudahan Allah berkati segala ibadah yang kita lakukan, baik di waktu siang berpuasa, melaksanakan sholat tarawih dan witir di malam harinya, sedekah, infak, zakat, dan baca Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah kamu mendapatkan, menuju ampunan dari Rabbmu, dan segeralah kamu untuk mendapatkan surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah berikan ampunan dan surganya? U'iddat lil muttaqin. Khusus Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan itu mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ampunan dan surga akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Apakah selesai puasa Ramadan kita ini termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Selama 1 bulan kita dididik menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.
baik yang sudah dihalalkan oleh Allah tapi dilarang di siang hari. Kita kerjakan qiyamul lail di malam hari. Apakah selesai Ramadan kita termasuk orang yang bertakwa? Belum tentu. Lalu bagaimana cara mengukurnya supaya kita tahu? Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wan dharra, yaitu orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dikala senang atau dikala susah, baik dikala lapang atau dikala sempit. Itu ciri-cirinya yang pertama. Ciri-ciri yang kedua orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang-orang yang selalu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang Allah sukai itu? Orang yang baik itu tiga tadi. Pertama, orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dikala senang atau dikala susah, baik dikala lapang atau dikala sempit. Bisa Bapak Ibu? Kalau rezeki lagi lapang, insya Allah. Tapi kalau lagi seret, insya Allah berarti lulus, masuk jatuh dah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang selalu menahan amarah. Bisa kita tidak marah? Bisa kita menahan emosi? Oh, lulus. Dah dua nih. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bisa maafkan? Woi, mantap. Itulah dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang tak bisa memaafkan kesalahan orang. Puncak Ramadan itu adalah meminta maaf. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku ditakdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling baik?" Apa kata Nabi? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka dengan kemaafan. Saling bermaaf-maafan Allah suka. Dan maafkanlah aku. Setiap malam Ramadan kita baca doa ini. Minta maaf kepada Allah sudah. Sekarang minta maaf kepada manusia. Bagaimana? Bisa? Kalau kesalahan orang itu kecil, gampang. Tapi kalau kesalahannya besar, oh sulit. Tunggu dulu Ustaz. Kalau sekali bolehlah. Ini berkali-kali. Bagaimana? Bisa? Oh.
Kalau bisa, mantap. Tapi kadang kita tengok orang tak bisa. Bertahun-tahun tidak tegur sapa, padahal tetangga sendiri. Yang paling hebat, adik-beradik, abang kakak, satu ayah, satu ibu tak tegur sapa. Ada? Mana dia orangnya? Oh, sini tak ada. Itu dia. Satu ayah, satu ibu. Ini terjadi. Nah, kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, Allah suka. Tapi berat. Bagaimana supaya tidak berat? Allah mengetahui karena memberi maaf itu tidak mudah. Tapi ada caranya bisa memaafkan dengan mudah. Kata Allah, kalau kamu bisa memaafkan kesalahan saudaramu itu, dua akan kuberikan kepadamu. Apa dia? Pertama, ampunanku. Yang kedua, surgaku. Kira-kira ada ndak di antara kita di sini yang tidak berdosa? Ada dosa semua kan? Maukah dosa kita diampuni? Kira-kira adakah di antara kita di sini yang tidak mau masuk surga? Pasti mau. Maka Allah berikan balasan dulu. Apa kata Allah? Siapa yang mau mendapatkan ampunan dariku? Siapa? Saya ya Allah. Karena saya banyak dosa ya Allah. Segera. Mau kamu diampuni? Mau ya Allah. Mau enggak kamu surgaku? Siapa yang tidak mau? Surga itu tujuan kita sebenarnya. Dunia ini tujuan atau tidak? Tidak. Dunia ini hanya sementara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dunia ini akan kita tinggalkan. Karena batas usia umatku, kata Nabi, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai dengan 70. Kalau ada saat ini usia bapak ibu 59 tahun 11 bulan 29 hari, tinggal 1 hari lagi, ya kan? Antara 60 sampai 70. Kalau antara 60 itu dari 50-an sampai dengan 70, hati-hati. Kematian tidak menunggu corona datang. Kematian tidak menunggu tua. Kematian tak menunggu sakit. Kematian tak menunggu kaya. Kenapa? Kematian itu akan datang dengan pastinya secara tiba-tiba. Coba, sedang makan mati, sedang sholat mati, ya kan? Ya, sedang di kamar mandi mati, sedang ceramah pun mati. Tapi pagi ini jangan dulu lah. Tak selesai baru nak jumpa dengan ustaz. Dah sebulan tak jumpa ustaz, rindu kami. Pak, sekali datang terlupa pula ayat. Karena iktikaf jam 1 dah bangun. Membimbing iktikaf sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi kalau kita meninggal dunia, tujuan kita besok akhir ke mana? Neraka atau surga? Pilih. Mau masuk surga atau neraka?
Surga walaupun dekat kaki lima jadilah. Yang penting masuk surga kan? Maka yang menentukan tempat kita besok, surga atau neraka, besok atau sekarang? Sekarang booking. Caranya bagaimana? Maukah kamu memaafkan kesalahan saudaramu itu? Berat Ustaz. Meskipun berat, lakukan. Coba. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna maaf? Ini datang kita nih lebaran, tapi tak bisa pula nak bersalaman. Salamnya ala corona. Ada begini, ada begini, ada begini. Hah? Bu, Pak, maafkanlah kesalahan saya ya. Oh ya, saya maafkan. Ada yang tak cakap. Bu, Pak, maafkan kesalahan saya ya. Ada yang tak berbunyi. Bisa kita maafkan orang. Bapak Ibu, apa makna maaf? Menurut kamu lisanul Arab, rujukan bahasa Arab, makna maaf itu adalah afa ar-rihu al-athar. Angin memaafkan jejak telapak kaki. Kalau kita berjalan di padang pasir, pasir itu kan lunak-lunak. Kalau dipijak membekas. Tiba-tiba lewat orang, lewat unta, lewat kuda, datang angin. Angin memaafkan jejak. Apa makna maaf? Menghapus, menghilangkan bekas tanpa jejak. Itu makna maaf. Orang yang bersalah kepada kita, contoh, kita sudah percayakan kepada dia usaha kita dikelolanya, tiba-tiba kita ditipunya. Duit perusahaan dibawa lari 100 juta. Sampai usaha kita bangkrut gulung tikar. Tiba-tiba dia datang minta maaf. Bu, Pak, maafkan kesalahan saya ya. Bisa maaf kan? Loh, kok tak jawab? Hah? Tadi katanya bisa. Oh, banyak tuh Ustaz. 100 juta. Bisa maafkan enggak? Hah? Berat nih? Bagaimana tidak? Oh, bisa maafkan tapi bayar utang dulu, gitu. Sementara hidupnya semakin susah. Bagaimana? Dia minta maaf nih, bisa nggak? Oh, itu berat itu. Maka karena berat itulah Allah memberikan motivasi supaya mudah. Apa dia? Ampunan. Kamu mau dosamu diampuni? Mau ya Allah. Mau enggak kamu surgaku? Mau ya Allah. Kira-kira ampunan dan surga itu mahal atau tidak? Mahal. Ampunan dan surga itu bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita mau memaafkan kesalahan orang itu. Bisa? Masih berat? Pikir-pikir dulu. Berarti masuk surga pun kok masih mikir? Iya atau tidak? Nah, Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita lebih mudah lagi untuk bisa memaafkan? Kalau tadi Allah sudah berikan motivasi. Ini yang akan kamu dapatkan. Ampunan dariku, surga aku berikan. Kira-kira surga itu mahal atau tidak? Mahal. Jangankan 100 juta Pak, ada duit 1 M kita beli surga itu, ya enggak? Kalau memang dijual 1 M.
Tapi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulub. Allah tak lihat bentuk rupamu, kecantikan dan ketampananmu. Allah lihat hatimu, masih ada bekas atau tidak. Kalau masih ada, berarti belum bisa. Kalau begitu Pak Ustaz, kami maafkan aja lah. Tapi untuk tahun ini kami belum mau datang ke rumahnya. Macam mana nak mau datang, semua jalan ditutup. Enggak. Nak balik kampung, jalan tikus pun ditutup. Sampai tikus pun stres nak pulang pun tak bisa. Mana lah. Nak balik kampung tak dapat. Itulah. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang Allah SWT. Jadi bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa memaafkan? Yang pertama, semua kita yang ada di sini pasti tidak menginginkan yang berlaku di dalam kehidupan kita yang tidak baik. Kita pasti tak mau sakit, tak mau kecewa, tidak mau menderita, dikhianati, ditipu, miskin. Mau enggak? Tak mau. Ada enggak mau rugi? Tidak. Kita maunya yang enak-enak. Kita mau sehat, kita mau kaya, ya enggak? Kalau bisa punya rumah yang besar, bisa punya mobil yang besar, kalau bisa punya suami yang tidak enak terjadi. Contohnya tadi, kita tak mau ditipu, tetapi kita kena juga. 100 juta uang kita dilarikannya. Nah, siapa yang telah mengizinkan itu terjadi? Allah. Allah tahu nggak? Contoh, kalau tidak Allah izinkan, ibu-ibu mau pergi ke rumah si Anu dengan keadaan marah. Aku hajar betul mulut dia tuh, kurang ngajar ya. Pergi jalan dengan marah-marah, tergigit lidah. Allah izinkan atau tidak? Nah, kalau terjadi juga berantem, Allah izinkan? Allah izinkan, karena dia mau kan? Nah, yang terjadi yang tak baik itu karena izin Allah. Allah yang izinkan. Itu satu. Jadi semua berlaku atas izin. Yang kedua, kalau terjadi juga yang tidak kita inginkan atas izin Allah berlaku di dalam kehidupan kita, maka itu disebut sebagai apa? Ujian, cobaan dari Allah. Sabar atau tidak kita menerima ujian ini? Tapi orang kadang-kadang menilai ujian yang datang tuh yang tak baik. Penyakit, ujian. Corona, ujian. Ditipu, kemalingan, kebakaran, ujian. Padahal yang baik-baik juga ujian. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabluna an nabra'aha. Apapun musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, tsunami, lumpur, banjir bandang, corona, dan yang menimpa dirimu, sakit, mati, kelaparan, ditipu, kemalingan, illa fi kitab, melainkan sudah tertulis min qablu an nabra'aha, sebelum diciptakan sudah ditulis. Berarti itu adalah sebagai ujian. Banyak orang tak lulus diuji ketika diberi kenikmatan. Banyak kan?
Contohnya diuji dengan harta, sombong, Korun. Diuji jabatan, sombong, Fir'aun. Diuji ilmu, sombong, Bal'am. Tak lulus karena diberi kesenangan. Jadi kalau kita menilai semua yang ada di sekitar kita itu adalah ujian. Suami ujian, Bu? Istri ujian, Pak? Anak ujian enggak? Gara-gara anak suami istri berkelahi. Gara-gara anak sama tetangga kelahi. Orang tua ujian enggak? Gara-gara orang tua suami istri berkelahi, ada enggak? Semua ini ujian. Ganteng suami ujian, jelek suami ujian. Tinggi pangkat jabatan suami ujian. Di mana suami kerja, Bu? Biasalah proyek. Oh, lumayan. Di mana sekarang? Ya di proyek. Kapan pulang? Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan. Ujian. Tiba-tiba Lebaran Idul Fitri datanglah anak gadis cantik ke rumah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya, Bu. Ya, Ibu ini siapa? Dari mana? Saya ini istri mudanya Bapak. Bagaimana? Oh, tak mungkin. Kamu salah orang, salah alamat. Betul nama suami Ibu ini? Iya. Dialah suami saya juga. Tiba-tiba keluarlah suami dari kamar. Udah lama. Yang terjadi biarlah terjadi. Ini semua sudah ditakdirkan. Enggak. Saling memaaf-maafanlah kita di hari Lebaran ini. Tak boleh tak baik-baik. Bisa maafkan, Bu? Bisa enggak? Hah? Nanti dulu. Pikir-pikir dulu. Berarti masuk surga pun nanti dulu pikir-pikir. Oh, Ustaz, berat tuh. Hati kami ini macam kaca, Ustaz. Tiba-tiba kaca itu pecah, pak. Ini enggak? Itu nak menyatukan kaca yang jatuh tuh. Lama tuh, Ustaz. Berproses. Tapi mau masuk surga, mau nak maafkan suami tadi. Tahun ini belum lah, Ustaz. Ibu jangan marah dulu. Yang saya maksudkan bukan suami yang ada di sini. Insya Allah di sini suami ibu, insya Allah tak ada yang mau ngaku. Tapi ini terjadi. Coba. Bisa? Oh, berat tuh, Ustaz. Nantilah. Kalau mampu memaafkan, peluang yang kita dapatkan adalah dua. Kita tak mau terjadi, tapi terjadi atas izin Allah. Dan itu adalah sebagai ujian. Di sebalik ujian itu pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya apa. Cobalah Bapak Ibu, kita kalau diuji dengan kesenangan, bandingkan diuji dengan kesulitan. Mana yang lebih khusyuk kita ibadah berdoa dikala senang atau dikala susah? Dikala susah itu bukan main, ya Allah, apa kesalahan dosa yang telah kuperbuat sehingga suamiku begitu, ya Allah. Bukan main khusyuk kan? Itulah hikmahnya, supaya kita lebih khusyuk. Karena hikmahnya kita nggak tahu. Bagaimana kita lebih bisa memaafkan saudara kita, Pak Ustaz? Bu, oh Bu, surga itu merindukan orang yang terlebih dahulu memaafkan orang lain. Maka ada sahabat Nabi duduk di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi menunjuk suatu pintu.
Apa kata Nabi? Nanti di pintu ini akan ada penghuni surga yang masuk. Tiba-tiba masuklah Pak. Kata Nabi, ini dia penghuni surga itu. Sahabat penasaran. Siapa dia? Nampaknya dia orang biasa saja. Penasaran, besok Nabi tunjuk lagi. Inilah dia penghuni surga itu. Sampai penasaran, akhirnya kawan ini datang bertamu. Bu, ketika dia bertamu 3 hari, dia ingin melihat amal apa yang dia lakukan sehingga Nabi sebut-sebut dia penghuni surga. Dilihat semua biasa. Ibadah biasa, makan biasa, tidurnya biasa. Tak ada yang spesial luar biasa. Ketika hari ketiga mau pulang, disitulah dia bertanya, aku penasaran. Engkau sering disebut-sebut Nabi sebagai penghuni surga. Apa amalanmu? 3 hari ini ku tak dapat jawaban. Apa katanya? Sebelum tidur, aku selalu mengamalkan sebelum tidur. Apa amalannya? Ya Allah, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang bersalah kepadaku ya Allah. Baik kesalahan yang kecil atau yang besar, baik kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja, semuanya sudah kumaafkan ya Allah. Karena ku tahu tidak mungkin dia melakukan kesalahan kalau tidak Engkau yang izinkan ya Allah. Pasti di sebalik ini ada ujian dan pasti ada hikmahnya. Jadi Bu, Pak, surga itu merindukan orang yang telah memaafkan terlebih dahulu sebelum maaf itu diminta. Maafkan saya ya Bu, Pak, saya sudah maafkan sebelum engkau meminta maaf. Mau masuk surga tanpa hisab? Mau Bu? Mau memaafkan kesalahan suami tadi Bu? Hah? Udah bolak-balik saya putar-putar sampai ke situ pun tak juga mau jawab. Jadi Bapak Ibu yang Allah SWT, jadi apa motivasi kita kalau bisa memaafkan? Ampunan Allah berikan, surga kita dapatkan. Karena semua yang terjadi atas izin Allah dan yang berlaku itu sebagai ujian, di sebalik ujian itu pasti ada hikmahnya. Ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih perhatian, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.